warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan nyaman, Ibu meminta kalian untuk mengecek di bawah kursi, di bawah meja, dan juga di dalam laci. Apakah ada sampah? Jika ada, Ibu beri waktu untuk membuang sampahnya terlebih dahulu ya. Sudah selesai? Sudah bersih? Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, ada nih yang kelihatannya. Dira kemana? Sakit, apakah ada suratnya? Bisa dibawa ke Ibu suratnya? Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu sama dengan pertemuan kemarin mengenai teks eksplanasi. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Indikatornya yaitu menganalisis, mengidentifikasi unsur kebahasaan dan juga struktur dari teks eksplanasi. Yang kedua yaitu memproduksi teks eksplanasi berupa lisan maupun tulisan yang memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Pada pertemuan minggu lalu, kita juga membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu lebih tepatnya pengertian dan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Anak-anak di sini apakah ada yang ingat dari pengertian teks eksplanasi? Bisa angkat tangan yang masih ingat? Ya baik, Anis silahkan. Apa itu teks eksplanasi? Ya benar, Ibu ulangi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan mengenai penjelasan sebuah fenomena, baik fenomena alam, fenomena budaya, ataupun fenomena sosial. Nah, dari teks eksplanasi itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama adalah informasi yang dimuat bersifat faktual. Dan yang kedua adalah informasi yang dimuat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah fokus dalam hal umum. Dan yang terakhir yaitu bersifat informatif, bukan persuasif. Penjelasan barusan adalah penjelasan materi minggu lalu yang kita ulas lagi, yaitu pengertian dan juga ciri-ciri teks eksposisi. Nah, kita kembali lagi pada materi hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Teks eksposisi ini memiliki struktur. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi atau penarikan kesimpulan. Yang pertama ini adalah pernyataan umum, yaitu gambaran umum mengenai fenomena atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang terjadi. Yang ketiga ini yaitu interpretasi atau penarikan kesimpulan, berisi tanggapan atau pernyataan mengenai fenomena yang diangkat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, adanya menggunakan istilah ilmiah segala sesuatunya
yaitu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Yang kedua ada menggunakan kalimat pasif, dan yang ketiga menggunakan kalimat konjungsi, sebab akibat, dan juga konjungsi waktu. Contoh dari konjungsi sebab akibat ini adalah karena, jika, dan kalau. Contoh dari konjungsi waktu yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya menggunakan kata kerja, material, dan relasional. Kata kerja material yaitu imbuhan yang menunjukkan partisipannya ini melakukan suatu aktivitas fisik. Contohnya memasak, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata kerja relasional, yaitu penghubung subjek dan pelengkap yang bisa merupakan dan juga memiliki. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu barusan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian buka pada halaman 64 di buku paket. Nah, di situ terdapat satu teks eksplanasi yang nantinya akan kalian analisis, diidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Ibu akan membentuk kelompok, satu bangku adalah satu kelompok, dan kalian akan mengerjakan atau menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi tersebut. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas? Nah, benar. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan yaitu 20 menit. Nah, 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Bisa dipahami? Nah, silakan dikerjakan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Ibu rasa sudah selesai semua ya. Ini waktunya Ibu sudah melebihi 3 menit ini. Nah, kita akan bahas bersama-sama mengenai teks tersebut. Dari penjelasan Ibu mengenai teks tersebut, adakah yang ingin bertanya? Saya rasa tidak ada yang bertanya ya. Ibu rasa semuanya ini sudah mengerti ya. Baik. Nah, Ibu akan memberi tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat sebuah teks eksplanasi dari fenomena di sekitar kalian. Kalian buat sebuah teks eksplanasi yang memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Dari tugas yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Nah, fenomenanya itu terserah. Fenomena yang sekarang lagi naik-naiknya atau lagi sedang dibahas, boleh. Fenomena alam yang terjadi pada saat ini juga boleh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, Ibu rasa pertemuan kali ini selesai dan Ibu akhiri. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.